Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Di sebuah masa yang sangat jauh sebelum peradaban yang kita kenal, dunia pernah berada dalam keheningan yang misterius. Gunung-gunung berdiri megah, hutan-hutan purba membisikkan rahasia, dan langit malam penuh bintang seolah menyimpan tanda-tanda masa depan. Di tengah dunia itu lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi salah satu manusia terpenting dalam sejarah umat manusia. Nuh, putra dari Lamik, keturunan langsung dari Nabi Idris. Nuh lahir di sebuah keluarga yang dikenal menjaga ajaran tauhid, ajaran murni untuk menyembah hanya kepada Sang Pencipta. Namun, dunia di sekitarnya telah berubah. Seiring berjalannya waktu setelah Nabi Idris, manusia mulai tergoda untuk menyembah berhala. Patung-patung batu dan kayu yang awalnya hanya dibuat untuk mengenang orang-orang saleh, perlahan dianggap sebagai perantara bahkan pengganti Tuhan. Inilah awal mula kegelapan itu merayap. Keluarga Nuh tetap teguh. Ayahnya, Lamik, adalah seorang yang bijak, mengajarkan kepada Nuh sejak kecil tentang keesaan Allah dan kisah para nabi terdahulu. Ibunya adalah wanita yang salehah, mendidik Nuh dengan kasih sayang dan keteguhan iman. Dari merekalah Nuh mewarisi akhlak mulia, kesabaran, dan hati yang lembut namun tegas. Nuh tumbuh menjadi sosok yang berbeda dari kebanyakan kaumnya. Matanya memandang dunia dengan rasa syukur, telinganya peka mendengar bisikan kebenaran, dan hatinya penuh empati terhadap sesama. Namun ia juga melihat sesuatu yang membuatnya prihatin, kaumnya semakin jauh dari jalan kebenaran. Mereka tak hanya menyembah berhala, tetapi juga hidup dalam kesombongan, kezaliman, dan kemewahan yang membutakan hati. Dalam catatan para ahli tafsir, Nuh hidup pada masa ketika usia manusia masih sangat panjang. Ia hidup ratusan tahun, sebuah anugerah yang memberinya kesempatan untuk melihat generasi demi generasi, sekaligus menyaksikan bagaimana kerusakan akidah semakin parah. Malam-malam Nuh dipenuhi doa. Di tengah keheningan, ia sering memandang bintang-bintang, memohon petunjuk dari Sang Pencipta. Dan suatu hari, doa itu terjawab. Sebuah cahaya lembut menyelimuti dirinya, dan suara yang agung namun penuh kasih berbisik ke dalam hatinya. Wahai Nuh, sesungguhnya aku telah memilihmu di antara manusia. Engkau akan menjadi rasul bagi kaummu. Sampaikanlah kebenaran, ajaklah mereka kembali kepadaku. Perintah itu adalah awal dari perjalanan panjang yang kelak mengubah sejarah dunia. Nuh tak menyadari sepenuhnya, tetapi takdir besar telah menantinya. Di balik awan-awan yang tenang, sebuah rencana agung dari langit telah disiapkan, rencana yang akan menguji kesabaran, keimanan, dan keberaniannya hingga akhir hayat. Namun sebelum badai datang, Nuh harus memulai dari langkah yang paling sulit, mengajak keluarganya dan kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Dan dari sinilah kisah itu bermula. Langit pagi itu berwarna pucat, seakan menyimpan rahasia yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang hatinya bersih. Nabi Nuh berdiri di tengah pemukiman kaumnya, memandang wajah-wajah yang telah lama ia kenal sejak kecil, wajah yang kini terpaut pada kesombongan dan keyakinan palsu. Dengan langkah mantap, ia mulai berbicara. Suaranya tenang, namun memiliki getaran yang menusuk ke hati. Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan tanah yang mati. Mengapa kalian menyembah patung-patung yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat? Awalnya, beberapa wajah tampak tersentuh, namun kebanyakan hanya menertawakannya. Seorang lelaki tua, pemuka kaum yang dikenal angkuh, melangkah maju sambil mengejek. Nuh, bukankah kami hanya mengikuti tradisi nenek moyang kami? Mereka menyembah Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Siapa kamu hingga berani melawan warisan leluhur? Nuh menarik napas dalam. Ia tahu bahwa perlawanan bukan hanya datang dari kejahilan, tetapi juga dari rasa takut kehilangan kekuasaan. Para pemuka kaum takut jika ajaran tauhid menyebar, mereka akan kehilangan pengaruh. Hari-hari berikutnya, Nuh terus berdakwah. Ia mendatangi rumah-rumah, berbicara di tepi sungai, bahkan menyapa orang-orang yang bekerja di ladang. Siang dan malam ia menyeru, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Janganlah kalian berpaling, karena azab Allah itu nyata bagi mereka yang mendustakan." Namun, ejekan demi ejekan makin keras. Sebagian menutup telinga dengan jari mereka, sebagian menutupi wajah dengan pakaiannya, enggan mendengar walau sekejap.
Ada yang berbisik-bisik di belakangnya, menuduhnya gila, bahkan memanggilnya tukang sihir. Tahun berganti, dekade pun berlalu. Dalam riwayat Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Suatu rentang waktu yang mustahil dibayangkan manusia modern. Dan selama itu pengikutnya hanya segelintir orang. Yang paling menyakitkan, sebagian keluarganya sendiri menolak. Salah satu putranya yang keras hati menertawakan ajaran ayahnya. Istrinya pun tidak sepenuhnya beriman, lebih memilih mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun Nuh tidak pernah berhenti. Dalam setiap sholat malamnya, ia mengadu kepada Sang Pencipta. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tetapi seruanku hanya menambah mereka menjauh. Ampunilah mereka, beri mereka petunjuk, atau jika engkau kehendaki, hukumlah mereka dengan hukuman yang keras. Doa itu tak langsung dijawab, tetapi di atas sana, langit mulai mencatat setiap tawa penghinaan, setiap kata penolakan, setiap hati yang mengeras seperti batu. Dan perlahan, takdir mulai bergerak menuju titik yang tidak bisa dihindari. Di kejauhan, di atas gunung-gunung, awan hitam yang jarang terlihat di musim itu mulai terbentuk. Namun belum ada yang sadar bahwa langit sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Awan gelap yang sebelumnya hanya sekadar hiasan langit kini semakin pekat, menggantung rendah seakan ingin menelan bumi. Angin mulai berhembus dengan nada dingin, membawa aroma hujan yang berat. Namun, kaum Nabi Nuh masih tertawa, menganggap semua itu hanyalah gejala alam biasa. Suatu malam, saat dunia terlelap, wahyu datang kepada Nabi Nuh. Suara yang pernah memilihnya sebagai rasul kini berbicara dengan tegas. Wahai Nuh, telah datang perintahku. Tidak ada lagi yang akan beriman dari kaummu selain yang telah beriman. Maka, buatlah sebuah bahtera di bawah pengawasan dan petunjukku. Janganlah engkau berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim, karena mereka pasti akan ditenggelamkan. Nuh pun memulai tugasnya. Di tanah yang kering jauh dari laut dan sungai besar, ia mulai menebang kayu. Dengan kapak di tangan dan petunjuk dari Allah, ia membentuk papan demi papan, menyusunnya menjadi kerangka sebuah kapal raksasa. Bahtera itu tidak seperti kapal-kapal biasa. Ukurannya luar biasa besar, dibangun untuk menampung manusia, hewan, dan bekal yang cukup untuk waktu yang panjang. Pekerjaan itu berlangsung siang dan malam. Pengikutnya yang sedikit membantu dengan penuh keyakinan, sementara sisanya, hampir seluruh kaum, menjadikannya bahan ejekan. Lihatlah Nuh, ia membangun kapal di tengah padang pasir. Dia benar-benar gila, teriak mereka sambil tertawa. Namun Nuh hanya menjawab dengan tenang. Jika kalian menertawakan kami, kelak kami pun akan menertawakan kalian sebagaimana kalian menertawakan kami. Hari itu akhirnya tiba. Tanda pertama bukanlah hujan, tetapi bumi yang memuntahkan air dari dalamnya. Mata air raksasa memecah tanah, mengalir deras ke segala arah. Tak lama, langit pun ikut terbuka. Hujan turun dengan kekuatan yang tak pernah disaksikan manusia sebelumnya. Seakan semua gerbang langit dibuka sekaligus. Nuh memanggil para pengikutnya untuk naik ke bahtera. Sesuai perintah Allah, ia juga memasukkan sepasang dari setiap jenis hewan, jantan dan betina. Derap kaki unta, raungan singa, kepakan burung, hingga dengusan kuda memenuhi dek kapal. Di tengah hiruk-pikuk itu, Nuh melihat putranya yang membangkang berdiri di tepi bukit, menolak naik. Dengan hati penuh kasih, Nuh berseru, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Namun sang anak menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungiku dari air." Nuh menatapnya dengan mata basah. Hari ini tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah selain yang Dia rahmati. Belum sempat kata itu selesai, gelombang raksasa datang memisahkan mereka. Dalam sekejap putranya lenyap di antara gulungan air yang mengamuk. Air terus naik, menelan lembah, desa, bahkan puncak bukit. Suara tangisan bercampur teriakan minta tolong memenuhi udara, namun sudah terlambat. Semua yang menolak kebenaran kini tenggelam dalam lautan yang tidak bertepi. Bahtera Nuh mengapung, terombang-ambing di atas dunia yang kini berubah menjadi samudra luas. Di dalamnya, kehidupan masih berdenyut. Seakan bahtera itu adalah satu-satunya pulau yang tersisa di bumi. Namun perjalanan mereka di atas air bukanlah sebentar. Hari-hari panjang dan malam-malam yang gelap menanti. Dan di luar sana, rahasia tentang kapan bumi akan kembali aman masih tersembunyi di balik kehendak Sang Pencipta.
Hari-hari terasa tak berujung. Bahtera Nabi Nuh mengapung di atas air yang menelan seluruh daratan. Tidak ada lagi gunung-gunung tinggi, tidak ada lagi lembah atau hutan, hanya gelombang yang beriak sejauh mata memandang. Malam-malam mereka ditemani oleh gemuruh air dan tiupan angin dingin. Langit terkadang gelap pekat, terkadang terbuka, menampakkan bintang-bintang yang berkelip di antara awan tipis. Di dalam Bahtera, Nuh menenangkan para pengikutnya, mengatur makanan, dan memastikan semua makhluk hidup, manusia maupun hewan, terjaga. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Setiap hari mereka berdoa agar Allah menunjukkan tanda keselamatan. Hingga suatu ketika, hujan deras yang terus mengguyur tiba-tiba mereda. Langit perlahan cerah dan matahari untuk pertama kalinya memancarkan cahaya hangat setelah sekian lama. Nuh lalu melepaskan seekor burung merpati untuk mencari tanda daratan. Burung itu terbang jauh namun kembali tanpa membawa apapun. Mereka paham, bumi masih terendam. Beberapa hari kemudian, Nuh melepaskan burung yang sama. Kali ini ia kembali dengan sehelai daun zaitun di paruhnya, tanda bahwa pepohonan mulai muncul kembali di permukaan. Hati mereka dipenuhi harapan. Nuh menunggu lagi hingga air benar-benar surut. Dan pada hari yang telah ditentukan Allah, Bahtera itu perlahan tersangkut di puncak sebuah gunung yang kelak dikenal sebagai Gunung Judi. Gelombang telah reda, bumi kembali menampakkan wajahnya. Pintu Bahtera dibuka, udara segar menyambut mereka. Aroma tanah basah dan dedaunan baru memenuhi paru-paru. Hewan-hewan dilepaskan, berlari bebas di tanah yang kembali hijau. Manusia yang selamat sujud penuh syukur di hadapan Sang Pencipta, menyadari betapa besar rahmatnya. Nabi Nuh berdiri di puncak bukit, memandang hamparan bumi yang kini sepi dari keburukan masa lalu. Tugas besar kini menantinya, memulai kembali kehidupan, membangun peradaban baru yang berlandaskan tauhid. Dari para penyintas itulah keturunan manusia akan kembali memenuhi bumi. Di langit pelangi membentang indah. Bukan sekadar hiasan alam tetapi sebagai tanda kasih dan janji Allah bahwa bumi tidak akan lagi ditenggelamkan seluruhnya seperti sebelumnya. Nuh menutup matanya, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama berabad-abad. Perjalanannya yang panjang, penuh derita, dan pengorbanan kini berakhir. Namun kisahnya akan hidup selamanya, menjadi peringatan bagi setiap generasi bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran selalu berakhir dalam penyesalan dan bahwa rahmat Allah selalu meliputi mereka yang beriman dan sabar. Dan begitulah dari samudera tak bertepi hingga daratan yang subur kembali, kisah Nabi Nuh menjadi salah satu jejak terbesar sejarah manusia, jejak yang akan dikenang sepanjang zaman. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi bahasa maupun penyimpulan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Jika kamu memiliki pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang cerita ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas sebisa mungkin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bertanya, teruslah mencari, dan selamat menjelajahi misteri dunia kuno bersama kita